Baik, sesuai dengan requestan, kita akan bercerita zaman-zaman SD lagi. Karena ini bulan puasa, kita ceritain zaman SD pas bulan puasa kali ya. Kalian dulu waktu SD pernah dikasih tugas gak sama guru kalian untuk mintain tanda tangan Bapak Imam Taraweh di masjid rumah kalian masing-masing? Dulu gue pernah, dan karena gue tipe anak yang introvert, ya ilah introvert gitu. Pokoknya gue dulu pemalu banget, jadi gue tuh cuma minta di hari pertama, hari seterusnya gue palsuin tanda tangannya. Jangan ditiru ya. Gue pernah dulu, kalian tim mana? Tim sama kayak gue, cuma minta sekali, terus abis itu hari selanjutnya kalian palsuin sendiri, atau kalian beneran minta terus-terusan. Nah, tetangga gue itu nggak ada yang satu angkatan sama gue, jadi adanya tuh yang di bawah gue sama ada yang di atas gue, dan gue gak ngerti kenapa mereka tuh nggak disuruh sama gurunya. Jadi kayak nggak ada yang nemenin gue untuk mintain tanda tangan ke Pak Imam. Mereka disuruh nemenin juga pada nggak mau. Jadi itu tuh gue sendiri mintanya ke staff laki-laki pas udah kelar sholat, terus kayak ya hoki-hokian aja kalau masih ada Pak Imamnya. Kalau udah nggak ada ya udah tuh nggak tahu gimana. Jadi makanya dengan otak gue yang cerdas ini, gue memanipulasi. Jadi gue tuh minta di hari pertama doang, abis itu selanjutnya gue tiru tanda tangannya, bodo amat deh tuh. Padahal kayak hari, kan kadang imam tuh suka ganti-ganti ya, masa nggak terus-terusan satu imam untuk 30 hari full, tapi kayak gue 30 hari full dengan tanda tangan yang sama. Nah, selain faktor introvert itu adalah faktor gue tuh nggak tiap hari terawih. Jadi sebenarnya gue tiap hari, gue pamitnya tuh tiap hari, cuma kadang kalau misalnya gue terawih bareng sama teman gue, itu gue ada ini godain setan gitu. Jadi kayak pas gue nyamper temen gue, terus kayak ini udah mau kena nih, udah mau terawih, terus tiba-tiba temen gue kayak aduh tapi males lagi ya. Terus gue juga emang imannya lemah, jadi kayak ya lagi males, yaudah nggak usah terawih aja, nggak jadi terawih. Kalau gue inget-inget zaman dulu nih pas SD tuh, apalagi kelas 4, kelas 5, itu kayak gue lebih sering kagak terawihnya daripada terawih. Mungkin juga nih ada nggak ya sama kayak gue, kalau pas terawih tuh pasti duduknya safnya di paling belakang, terus bukannya terawih malah ngapain, malah jajan. Kayak lo mau terawih, mau piknik, jajan-jajan ciki tuh, ciki komo dulu, aduh enak banget lagi, udah gak ada lagi sekarang ya. Sambil nunggu buka, mending kita cerita, masih pada kuat kan ya puasanya. Gue mau nanya, kalian pernah gak sih kalian mau ngomong nih, kalian udah tahu nih mau ngomong apa di otak kalian, tapi pas mulut kalian membuka gitu, kayak yang keluar tuh beda sama yang ingin kalian omongin. Gue pernah, tapi yang paling gue inget tuh adalah kejadian ini. Jadi pulang sekolah, ini gue kan naik angkot nih, ini SMP nih, antara kelas 8 atau kelas 9 gitu. Pokoknya gue pulang naik angkot, terus di dalam angkot tuh posisinya cuma ada 2 orang, gue sama mbak-mbak 1 orang. Tuh posisi angkot sepi ya kan, kayak cocok banget untuk menghayal, udah mana gue duduknya tuh deket jendela posisinya. Dan lo pernah gak sih kayak berakting seakan-akan lo tuh pemeran utama dalam sebuah film, kayak semua orang tuh terfokus pada lo chill dengan kegiatan lo sendiri gitu. Please bilang pernah, karena kayaknya nggak mungkin cuma gue doang. Jadi di situ gue berakting seakan-akan gue pemeran utama dalam film. Gue duduk di pojok deket jendela, terus gue melihat keluar jendela sambil melihat pemandangan, terus bersenandung kayak anjrit. Oke, singkat cerita, pokoknya udah mau nyampe depan gang rumah gue juga udah ngeluarin duit untuk ngasih ke abang-abangnya, dan tangan gue udah begini nih, udah mau bilang kiri bang ya. Nah, pas gue udah mau ngomong kiri, ini yang keluar dari mulut gue bukannya kiri, malah apa lo tahu? Assalamualaikum bang. Lo tau gak sih kayak mulut kan kadang suka emang typo gitu kan, mau ngomong apa tapi ngomongnya apa gitu. Tapi kayak dari kiri ke assalamualaikum kan jauh. Kayaknya untungnya tuh cuma mbak-mbak yang samping gue ini yang mendengar gitu, abang-abang supirnya tidak mendengar. Mungkin karena memang kan itu gang rumah gue tuh habis rel kereta dulunya kan sebelum ada flyover, jadi mungkin banyak kendaraan yang lewat, jadi kayak berisik, jadi suara assalamualaikum gue tuh tidak terdengar. Gue kalau kedengaran udah nggak tahu lagi deh. Gue udah berasa bukan mau turun, tapi kayak pengamen yang baru datang gitu, kayak assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Udah lama nggak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Apa yang kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak H-2 atau H-3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya, tiap kali mau lebaran kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai, tapi kayak ini harus banget lo lihat outfit gue lihat outfit lo sebelum kita pakai lebaran. Gak lupa juga menanyakan harganya, jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa, saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma 1 baju atau 2 baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Kalau kamu pakainya kayak gimana? Gue beli baju lebaran itu kan pasti nggak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu, pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah, temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu ya aku lihat kok kemarin, cuma aku nggak jadi beli soalnya kata mamaku kayak kurang bagus gitu loh coraknya. Sebisanya lo bilang baju gue kurang bagus, hah? Gak terima dong gue. Nah, pas dia nunjukin baju lebaran dia, gantian gue komen, oh kamu beli yang ini aku lihat nih kemarin yang lagi diskon itu kan, cuma aku gak jadi beli soalnya itu kayak banyak banget yang pakai. Terus menjadi sebuah kebanggaan aja buat gue ketika teman gue tuh beli barang yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi waktu itu pernah gue nunjukin sepatu lebaran gue, dia belum beli sepatu lebaran, dia masih bingung. Terus besokannya dia pergi ke mall, balik-balik gue tanya, udah beli sepatu lebaran belum? Udah. Terus dia nunjukin ternyata sama kayak gue, cuma beda warna doang. Kayak selera gue bagus, berarti lo ngikutin gue. Coba siapa yang pernah
cobain permen coklat ini. Ya ini tuh permen coklat tapi bentukannya kayak watak lu semua. Apaan tuh? Batu. Gue pertama kali nyobain ini di kelas 4 SD. Dan di kelas itu gue yang pertama kali mencoba dan membawa makanan ini ke sekolah gue. Jadi gue nemuin ini tuh di Century-nya Margo. Waktu itu abis balik dari Sanggar. Kalian tahu kan kalau gue pernah Sanggar. Nah itu tuh waktu itu baliknya gue ke Margo sama gue. Terus ke Century, mak gue lagi nyari apa gue lupa. Terus gue melihat permen itu yang tadi, permen coklat. Gue melihat kayak ih sesuatu yang baru, unik, gue beli lah. Itu hari Minggu, besokannya ke sekolah dong. Gue bawa tuh permen dengan niat hati emang ingin pamer. Dan bener aja dugaan gue, teman-teman kelasan gue pada kepo kayak ih itu apa. Jadi pas istirahat gue makan kan, gue sengaja tunjukin ke mereka semua. Terus mereka kira gue makan batu. Gue bilang enggak, ini tuh permen coklat, lu mau nih cobain aja, gue kasih. Terus kayak mereka tuh langsung kayak seneng dan kayak wah keren banget ini makanan, kayak bentuknya lucu, unik, batu tapi ternyata ada coklat. Karena gue melihat ekspresi mereka yang senang dan kayak gue jadi ikutan kayak gue keren banget bau makanan ini. Ngerti gak sih, kayak pamer gue berhasil nih. Akhirnya gue kasih ke satu kelas tuh, gue suruh cobain semua. Gue beli cuma 1 bungkus ya, karena kan emang ya elah gue beli pakai duit gue sendiri, mana ada duit gue banyak. Itu kayaknya harganya tuh belasan ribu, hampir 20 ribuan apa 20 ribu gue lupa, pokoknya lumayan lah gitu. Karena itu gue beli pakai duit tabungan gue. Jadi kayak gue cuma beli 1, udah habis, mereka pada minta lagi, pi besok bawa lagi dong. Buset, dikira duit gue tinggal metik kali ya. Cuma permasalahan waktu SD itu gue gak ngerti kenapa gue punya sifat yang kayak gue tuh suka banget jadi pusat perhatian. Yang kayak tadi tuh, misalnya gue bawa makanan terus semua orang suka sama makanan gue, terus akhirnya tiap hari mereka minta ke gue dan gue suka lah. Intinya energi dari itu yang kayak mereka tuh ke gue gitu. Maksudnya aduh gimana yang ngejelasinnya, susah banget deh. Kayak gue tiap hari ditunggu tuh di kelas gara-gara pengen bawa coklat. Jadi kayak setiap Senin tuh mereka semua menunggu kehadiran gue untuk meminta coklat. Sampai di mana akhirnya itu kagak dijual lagi tuh di Century. Udah pupus, gue udah nggak ada lagi tuh yang bisa gue banggain atau gue pamerin ke teman-teman gue. Coba kalau kalian semua pernah pamer apa ke teman-teman kalian waktu kalian SD?